Baik, Ibu dan teman-teman semua, apakah bisa dimulai sekarang? Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lina selaku guru SD Negeri Kota Gede 5 dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Lina yang telah menyempatkan waktunya untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Ratnaningrum. Di sini saya akan memoderatori acara wawancara pada siang hari ini. Di sini saya juga ditemani oleh beberapa teman saya. Monggo teman-teman bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo Bu, perkenalkan saya Novena Widayani. Bisa dipanggil Noven. Terima kasih. Halo Bu, perkenalkan nama saya Hasna Avenita, bisa dipanggil Hasna. Terima kasih Bu. Ya, perkenalkan saya Dinda Salsabila, bisa dipanggil Dinda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusna Nurbaiti, biasa dipanggil Titi. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja nggih. Kita mulai acara wawancara pada siang hari ini. Kepada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Ibu, saya izin bertanya, apakah sekolah memiliki program unggulan? Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dulina Anggraini. Saya ngajar di kelas 3 mulai tahun 2022. Jadi sekitar 20 tahun Bu Lina di SD Negeri Kota Gede 5 dan belum pindah. Nah, untuk unggulan sekolahan kami itu karena kita itu sering juara lalu setiap pagi itu kita unggulannya itu guru dan siswa semuanya harus salam-salaman, harus menyapa, itu tiap hari. Untuk siangnya, sebelum ada pandemi, itu kita selalu ada sholat duhur berjamaah bareng-bareng. Tapi tiap kelas masing-masing karena ruangannya itu tidak cukup. Itu keunggulannya menurut Bu Lina. Ya, ada lagi? Baik Ibu, lanjut untuk pertanyaan kedua. Apa saja cakupan materi dalam mata pelajaran yang diberikan? Materinya atau muatan pelajarannya? Materinya Bu. Oh ya, karena kita itu memakai kurikulum 2013 yang sudah dimulai pada tahun 2013 ya, tapi implementasinya itu baru kelas 1 dan 4, tahun berikutnya itu kelas 3, 2, 3, dan selanjutnya. Untuk materinya itu kita mengikuti kurikulum 2013 tematik. Di tematik itu kalau kelas bawah, Bu Lina kan kelas 2, kelas 3, itu ada matematika, ada
bahasa Indonesia, ada PPKB, wajib diajarkan guru kelas. Dan nanti ada pelajaran-pelajaran yang lain itu ada guru mata pelajaran yang lain itu PJOK dan PAI. Ada yang lain? Lalu untuk berasal dari mana sumber materi yang diberikan? Nah, untuk sumber materi itu biasanya dari buku, bisa dari internet, bisa dari lingkungan sekitarnya anak-anak, dari di rumah bisa, sekolah juga bisa. Baik, lalu nilai-nilai apa yang diberikan di sekolah? Nah, untuk nilai-nilai sikap atau nilai-nilai apa, Mbak? Nilai penilaiannya, untuk penilaiannya Ya, itu Bu. ada 4 aspek. Iya, untuk kurikulum 2013 itu penilaiannya ada 4 aspek. Penilaian sikap, penilaian perilaku, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ada lagi? Lalu untuk nilai-nilai budaya yang seperti apa yang ditanamkan di SD Ibu? Nah, ya budayanya seperti biasanya, kita harus sopan dan santun. Setiap pagi itu harus salam, ucap salam dengan guru, salam dengan teman-teman yang lain, gitu. Kemudian kalau untuk nilai-nilai agama yang ditanamkan itu seperti apa? Setiap hari, setiap pagi sebelum mulai pelajaran, itu anak-anak berdoa terlebih dahulu. Untuk pulang, anak-anak juga diakhiri dengan berdoa. Terus siangnya, karena kita itu 5 hari belajar ya, pulangnya sampai siang, itu ada sholat berjamaah bersama setiap kelasnya. Lalu untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki apa saja ya, Bu? Untuk ekstrakurikuler yang dimiliki sekolahan kita itu, yang kita unggulkan tadi itu drum band, ada bahasa Inggris, ada TIK, tapi karena selama pandemi masih ada pandemi ini, TIK-nya masih off. Terus kalau ekstranya itu. Baik, untuk pertanyaan wawancara selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya yaitu Mbak Titi. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Apa saja mata pelajaran umum yang dimiliki? Boleh tolong dijelaskan? Oke, untuk mata pelajarannya untuk kelas bawah ya Mbak, karena Bu Lina pegangnya kelas bawah. Seperti tadi, matematika, PPKN, bahasa Indonesia, SPDP, PJOK, PAI. Untuk muloknya itu bahasa Jawa. Dan kalau mata pelajaran khusus, Ibu? Mata pelajaran khusus maksudnya? Yang dari sekolah sendiri mungkin? Oh, itu muatan lokal ya. Muatan lokal kita selain bahasa Jawa itu ada batik sama seni tari. Tapi untuk yang batik itu biasanya sekolahan kita itu kelas 4, 5, 6. Untuk yang tari, seni budayanya itu kelas 1, 2, 3. Oh, okay. Selanjutnya, apa saja kegiatan intra di sekolah? Kegiatan intra itu kan di dalam ya, bukan ekstra ya. Okay. Intra. Ya seperti KBM biasanya seperti itu, dari pagi sampai siang. Itu ada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, Ibu, apa saja kegiatan yang dilakukan di luar sekolah?
kegiatan di luar sekolah. Karena pandemi ini kita off untuk kegiatan di luar sekolah. Sebelum pandemi ini kita itu setiap semester itu selalu mengadakan pembelajaran di luar sekolah. Misalkan kita mendatangi di museum, terus kita ke tempat candi atau kemana-mana. Untuk olahraganya itu biasanya kita pembelajaran di luar sekolahnya itu berenang. Disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, bagaimana cara sekolah menyikapi perbedaan karakteristik masing-masing siswa? Oke, di dalam kelas itu kan bermacam-macam karakter anak. Ya, mungkin ada yang kurang memperhatikan, mungkin ada anak yang berlebih atau aktif dalam bergerak atau bagaimana. Ya, guru harus pandai-pandainya mengkondisikan kelas supaya anak-anak atau guru di dalam ruangan kelas itu lebih nyaman, yaitu dengan cara anak-anak dibuat lebih tenang dulu. Sebelum ada pelajaran atau sebelum guru memberikan materi, anak-anak dibuat lebih tenang terlebih dahulu. Bentar ya. It's time to begin the 8th lesson. Oke, sudah. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan sekolah seperti apa, nggih, Bu? Kurikulum yang digunakan kita sekarang 2013, Murtilas. Ikut Mungkin pemerintah, semua, iya, gimana? ikut pemerintah ya, Bu, kurikulumnya? Iya, iya. Tapi karena kondisinya ini sekarang darurat, kita memakai kurikulum yang darurat, Mbak. Ya, yang KD-nya disederhanakan, tidak misalkan untuk kurikulum 2013 itu KD-nya bahasa Indonesia misalkan ya, bahasa Indonesia itu semesternya, satu semester itu ada 8 yang normal ya Mbak ya. Untuk yang kurikulum kondisi darurat itu disederhanakan bisa menjadi 4. Jadi satu semester itu 4. Jadi tidak semuanya diberikan ke siswa materinya. Kira-kira ada pengembangan yang dilakukan oleh sekolah terhadap kurikulum dari pemerintah tersebut tidak, Bu? Mungkin ada beberapa sekolah, beberapa guru yang mengembangkan dari materi-materi yang diberikan buku-buku dari pemerintah. Itu bisa nyari-nyari di internet, pendamping yang lain, pengayuh. Tapi harus dengan KD yang di kurikulum. Kita kembangkan, terpatok, jadi tidak terpatok dengan buku pemerintah. Kita nyari-nyari buku pengayaan yang lain, lewat internet atau lewat buku-buku yang lain. Lalu seperti apa landasan sosiologis dan budaya pada kurikulum yang dipakai? Oh ya Mbak. Seperti nilai-nilai yang ada sih Bu, yang diterapkan dalam kurikulum. Ya seperti itu tadi, sikap-sikap yang tadi, sikapnya bagaimana, perilakunya bagaimana. Kita melihatnya penilaiannya di 4 aspek tadi. Okay. Selanjutnya, apakah guru berperan serta sebagai peneliti kurikulum? Enggak, selama ini enggak. Oh, okay. Selanjutnya saya mau tanya Ibu mengenai tujuan, visi, dan misi sekolah. Boleh dijelaskan? Tujuan sama visi misi. Aduh, aku apa visi misi sekolah? Oh, enggak. Kalau itu kepala sekolah apa impact
Aku udah gak mau coba. Oh, Nanti nggih. aja. Kalau di Nanti sekolah, tak share aja. oh nggih. Kalau di sekolah daftarnya itu dipajang nggih, Bu? Daftar visi misi dan tujuan sekolahnya. Daftar dari visi misi dan tujuan sekolah itu di sekolah berarti Itu dipajang. ditempelkan biasanya dibaca. Iya, Oh, nggih. dipajang. Tapi enggak terus hafal itu, Mbak. Nggih, matur nuwun, Ibu. Nanti tak fotoin aja. Nggih. Selanjutnya mau tanya, apakah sekolah memiliki promes, Ibu? Ya, ada. Setiap guru pasti punya promes. Nggih, itu apakah daftarnya itu dipajang atau pripun? Tidak, itu biasanya promesnya dijilid aja untuk administrasi guru. Oh, nggih. Ngoten Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Semester berapa ya, Mbak? 2. Nggih, semester 2, Ibu. Udah, cukup. Masih, Ibu. Putranya Bu Lina itu juga di UNJ PGSD semester 4. Oh. Kelas apa, Ibu? Duh, Bu Lina nggak tahu. Namanya Mbak Sinta. Sinta. Tas. Kemarin ikut yang apa itu? PKKMB apa itu? Yang ngurusin PKKMB. Baik, saya lanjut ya, Bu. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara sekolah untuk mengukur keberhasilan kurikulum yang sudah diterapkan ya, Bu? Oke. Tiap semester itu kita ada pembagian rapot penilaian ya. Tapi sebelum penilaian rapot itu kan awal itu ada ulangan harian. Terus PTS, penilaian tengah semester. Kalau semester 1 berarti akhirnya itu penilaian akhir semester. Dari kumpulan nilai-nilai itu kita masukkan, kita jadikan nilai di rapot hasil belajarnya siswa setiap semesternya. Untuk yang semester 2 itu ya sama ulangan harian, PTS penilaian tengah semester,
Dan akhir itu penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun itu waktu kenaikan kelas. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Tadi kurikulum yang diterapkan kurikulum 2013 nggih Bu ya? Iya. Oh iya. Terus proses pengembangan kurikulum itu seperti apa Bu? Apakah menggunakan judgement ahli bidang studi atau bagaimana Bu? Oh ya, sebelum guru itu memberi masuk ke Kurim 2013, itu semua guru sekota kemarin itu kita ada pelatihan terlebih dahulu untuk guru-guru. Jadi beberapa hari itu guru melaksanakan pelatihan sebelum masuk ke 2013 selama 1 minggu ya dulu itu udah lama banget ya, 1 minggu. Baik. Dan pengembangan biasanya kalau setiap bulannya itu juga ada KKG, jadi kegiatan KKG, kelompok kerja guru setiap kecamatan itu ada, setiap bulannya ada KKG. Jadi pertemuan semua guru-guru, kita bahas permasalahan apa, terus mungkin ada suatu misalkan untuk penambahan wawasan untuk guru, itu biasanya ada pertemuan. Baik, terima kasih Bu. Dalam pengembangan kurikulum, apakah ada hal-hal pertimbangan seperti tingkat kesulitan atau minat siswa gitu Bu? Iya, sebenarnya kalau kurikulum 2013 itu ada kelebihan sama kekurangan, itu pasti ada. Di kurikulum 2013 itu menuntut siswa itu lebih mandiri, sama kreatif dan inovatif. Itu kelebihannya, dan menekankan pada pendidikan karakter untuk yang 2013. Kekurangannya untuk di guru itu penilaiannya rumit. Banyak penilaiannya yang harus dinilai, entah itu sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau pengetahuan, kita bisa lihat waktu di penilaian tertulis, itu pengetahuan. Kalau sikap sama perilaku, itu biasanya kita lihat setiap harinya, dari pagi sampai siang, itu perilaku anaknya itu bagaimana. Nah, terus sama ini, sarananya di sekolahan itu belum memadai. Sekolahan itu sempit, halamannya tidak luas, ruangannya kurang. Nah, itu jadi kekurangan kita untuk pembelajaran di kurikulum 2013 ini. Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut Ibu, Kurtilas ini apa perlu dikembangkan? Yang belum ada di Kurtilas sama perlu dikembangkan lagi apa ya Bu? Menurut saya, ini saya sendiri ya, menurut saya ini sudah luas banget, menurut saya. Udah mencakupi, udah ada sikap, ada perilaku, pengetahuan, keterampilan. Jadi terlalu banyak banget nih kalau menurut Bu Lina. Oh, iya. Kemudian, seperti apa pengembangan kurikulum dengan prinsip relevansi? Relevansi itu kan ada fleksibilitas, kontinuitas, praktis, sama efektivitas. Menurut Ibu gimana, Bu? Ya, Apakah Bu Lina, fleksibel? Ya, kalau Bu Lina sendiri sih, kalau Bu Lina sendiri itu guru itu terlalu banyak administrasi. Jadi pusingnya di guru, kerjanya di guru itu terlalu fokusnya itu di administrasi. Karena ini administrasi itu juga tuntutan. Selain mengajar, itu
guru dituntut untuk membuat administrasi sebanyak itu. Nah, itu kekurangannya kalau misalkan guru administrasinya kurang atau belum punya administrasi, ya kan itu karena sibuk mengajar. Kita fokusnya mengajar sebenarnya, tapi kan yang namanya tuntutan administrasi guru harus lengkap, itu harus. Tapi fokus kita ngajar. Jadi yang buat administrasi sok kepontal-pontal. Tahu kepontal-pontal enggak? Apa ya Iya, Bu, tahu. kepontal-pontal? Kepontal-pontal. Ya, yang dibutuhkan kepala sekolah misalkan suruh buat administrasi ini semester ini harus dikumpulkan. Ya, kayak wayangan itu segera selesai sehari jadi. Oke, Bu, terima kasih. Sama mau tanya lagi, Bu. Ini sebentar. Apakah guru itu berperan sebagai peneliti kurikulum apa bukan ya, Bu? Enggak. Kita Oh, hanya mboten, pelaksana, Mbak. Oh iya, nggih. Terima kasih, nggih, Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama. Baik, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara pengembang kurikulum dalam menganalisis syarat dan tuntutan kerja? Untuk mengembangkan kurikulum itu bukan tugasnya guru. Kita hanya pelaksana aja, Mbak. Oh iya Bu, baik lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa peran konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif dalam kurikulum yang diterapkan di sekolah? Angel banget tuh. Padahal kita aja guru ini cuma sebagai pelaksana. Kita melaksanakan yang wajib kita kerjakan. Yang misal kita kalau gini aja Bu, contoh kreatif yang diterapkan dari kurikulum yang diterapkan di sekolahan itu apa? pandemi ini, maka kita selama pandemi ini anak-anak belajar di rumah dari ibu bisa kalau Google Classroom Mohon maaf, Ibu. Suaranya putus-putus. sinyalnya kirim paket.
Aku ngelek banget. Baik. Baik, Ibu, kita lanjut saja ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana penentuan tujuan pendidikan di sekolah SDN 5 Kota Gede? Cara penentuan tujuan. Tujuan pendidikan sesuai visi misi atau sesuai dengan KD? Sesuai dengan KI KD? Pokoknya tujuan pendidikan SD 5 Kota Gede gitu, Bu. Ya, disesuaikan dengan visi misi sekolah. Baik. Disesuaikan dengan visi misi yang ada di sekolah. Bagaimana memilih isi pendidikan dalam kurikulum di sekolah SD Negeri 5 Kota Gede? Bagaimana memilih isi pendidikan dalam kurikulum di sekolah SD Negeri 5 Kota Gede? Isi, maksudnya Mbak? Mungkin muatan pendidikannya, Bu. Muatan pendidikannya yang ada di sekolah. Ya disesuaikan aja dengan kurikulum itu kan. Oke, baik. Berarti disesuaikan dengan kurikulum 2013 ya, Bu? Disesuaikan dengan kurikulum ada. Mohon maaf Ibu, bisa diulangi, suaranya tidak terdengar. Yang error punyanya siapa ya? Udah. Sampun dereng. Maaf Ibu, suaranya Ibu itu putus-putus. Jadi enggak. Iya. Hubungannya. Iya. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya, Bu. Ya. Bagaimana proses pengajuan sarana dan prasarana kepada Dewan Sekolah? Oh ya, untuk memenuhi sarana prasarana itu kita lihat, kita kan Bu Lina kan sebagai bendahara juga, kita lihat misalkan di kelas 1 itu kekurangannya ada di LCD, maka Bu Lina mengajukan untuk pembelian LCD. Terus kalau ada guru yang membutuhkan laptop, itu sebagai bendahara itu juga mengajukan untuk pembelian laptop. Semua sarana prasarana itu diajukan supaya pembelajarannya yang di sekolah itu lancar. Di sekolahan kita itu LCD, proyektor itu sudah lengkap semua dari kelas 1 sampai 6. Untuk yang guru juga semua memegang
laptopnya masing-masing. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, Pengajuannya DS anggaran kita anggar Januari sampai Desember. Monggo. oke, Putus-putus. untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran orang tua dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kurikulum? Ya, tiap bulannya itu paguyuban orang tua setiap kelas itu pasti ada. Di situ ada kumpulan guru dan orang tua. Nah, di situ nanti kalau evaluasi tiap bulannya kita bahas dalam pertemuan murid. Tadi masuk nggak, Mbak? Maaf Ibu, putus-putus yang tadi. Tadi belum masuk. Ya, untuk mengevaluasi tadi ya, sama orang tua ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, untuk mengevaluasi itu setiap bulannya, di setiap kelas itu ada pertemuan wali murid yang dilaksanakan setiap bulan. Nah, di situ guru menyampaikan semua permasalahan yang ada di sekolah, di kelas selama 1 bulan. Entah itu nilai siswa, terus apa ya biasanya ya sikap-sikap siswa, mengevaluasi setiap bulannya yang harus disampaikan ke orang tua. Itu setiap bulan ada pertemuan wali murid. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Saya Masih aktif Mbak. Masih kurang sedikit lagi, Ibu. Bagaimana, Ibu? Ya. Ini untuk sekolahnya sendiri itu sudah memiliki ruang laboratorium belum, Bu? Seperti laboratorium IPA, komputer, sama bahasa, kayak gitu. Ya, seperti tadi yang Bu Ina sampaikan, sekolahan kita itu kan kekurangan lahannya kan tidak luas, jadi ruangannya itu kurang. Untuk lab itu hanya ada lab komputer saja. Untuk yang lab IPA, lab matematika, lab bahasa Indonesia itu tidak ada. Tapi kalau perlengkapannya
itu ada. Kalau mau digunakan perlengkapannya, misalkan mau praktek IPA, itu diambil biasanya belajarnya nanti di kelasnya masing-masing. Kalau lab komputer ada. Baik, kalau seperti lapangan olahraga untuk siswanya itu udah ada sendiri atau harus ke lapangan gitu, Bu? Lapangan halaman sekolahan kita tidak memenuhi syarat untuk kegiatan olahraga. Jadi anak-anak itu kegiatan olahraganya di luar sekolah. Nah, berhubung lapangan karangnya itu ditutup, yang biasanya kita belajarnya itu di lapangan karang, maka gurunya olahraganya nang di masjid. Oh, di halaman luas Masjid Mataram. Kalau tempat kita tidak memenuhi syarat untuk olahraga. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Mungkin cukup sekian nggih untuk pertanyaan dari kami. Terima kasih dan mohon maaf kalau banyak sekali nggih, Ibu. Mengganggu waktunya. Ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Bu. Iya.